Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih dimanapun Anda berada, terutama bagi seluruh umat di Paroki Santo Yusak Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan. Marilah kita pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Marta. Kita dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari ini sebagaimana Santa Marta. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, di dalam lingkungan kami, di dalam alam sekitar kami, supaya kelak kami pun masuk ke dalam kediaman surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 19 sampai dengan 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kita sudah sering mendengar sabda ini, terutama ketika kita datang melayat ke saudara kita yang dipanggil Tuhan. Sabda ini sering kali kita dengarkan, dibacakan untuk mengantarkan saudara kita yang menghadap Tuhan itu. Tentu tidak mudah memahami sabda ini secara harafiah, karena tubuh kita ini fana. Kita memiliki keterbatasan. Fisik kita bisa menjadi sakit, bisa menjadi tua, dan akhirnya tidak bertahan lalu mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, dan yang mati bangkit kembali. Itulah kenapa kita harus memahami sabda ini bukan secara fisik belaka, tetapi karena Yesus telah sabda Allah yang datang di tengah-tengah kita, Sang Mesias, maka Ia memberikan kepada kita hidup kekal. Artinya apa? Hidup kekal tidak hanya tergantung dari hidup fisik saja, tetapi lebih daripada itu. Kalau kita merenung lebih dalam perjalanan hidup ini, segala yang fana, segala yang tampak, itu mudah sekali berlalu. Dan seringkali kalau kita merenungi, meratapi sesuatu yang fana, justru akan membuat jiwa kita menderita. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kefanaan yang kita relakan dari hari ke hari justru membuat kita semakin yakin bahwa hidup yang sejati akan dianugerahkan setelah kita bisa terlepas dari kefanaan ini. Dan itu bisa dilakukan atau kita raih ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang kebenaran sejati. Santa Marta telah mengawali untuk percaya, dan memang pemikiran Santa Marta pertama-tama adalah
saudaranya yakni Lazarus ketika Tuhan Yesus ada di sana, tentu dengan mukjizatnya dia tidak akan mati. Dan ternyata memang dalam Injil juga disebutkan Lazarus bangkit kembali. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus lebih dari sekedar bangkit secara fisik, tetapi hidup yang sejati. Ketika kita sudah bertemu dengan kebenaran dan hidup oleh karena kebenaran itu, kita tidak akan pernah mati. Mungkin fisik kita, kefanaan kita yang akan berlalu, tetapi roh, jiwa, dan yang telah Tuhan berikan dari sejak awal mula ketika kita hadir di dunia ini tetap akan bersinar sebagaimana Tuhan sendiri menghendaki dari sejak awal mula. Dan kita bersatu dengan Yesus, kita mengalami hidup kekal. Semoga saudara-saudari semua selalu dikuatkan dalam iman sehingga kita percaya kepada Yesus yang adalah sang kebenaran sejati, sehingga ketika kita percaya kepadanya, hidup seperti yang dia sabdakan, maka sabda kehidupan, keselamatan, kehidupan kekal itu akan dianugerahkan dan kita terima. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap percaya kepada Yesus, sang kebenaran, kehidupan, dan kebangkitan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.